Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih buat pagi hari ini, berkat yang baru, kasih yang baru Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya.
setiamu Tuhan, besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Kasih-Mu sungguh indah. haleluya. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk kita boleh sama-sama beribadah di pagi hari ini. Nah, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, tidak ada salahnya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru kepada kami setiap pagi, setiap hari. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu yang membawa kami untuk bertumbuh lebih lagi, bertumbuh ke arah Engkau Tuhan, lebih mengenal Engkau, lebih mengenal hati-Mu, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Buat hati kami terus tertuju kepada firman-Mu, terus fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Saudaraku, sepertinya tidak ada salahnya kalau hari ini kita membahas tentang salib Kristus. Karena beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan Paskah, ya. Nah, hari ini firman Tuhan saya beri judul Salib Kristus yang memulihkan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman-zaman sekarang ini
salib itu merupakan kebanggaan bagi kita. Ya, kita kadang pakai kalung salib, pakai gelang salib ya, pakai anting-anting ada salibnya, pakai cincin ada salibnya, pakai kaos salibnya gede-gede gitu ya. Dan kita bangga banget ketika kita memakai salib. Bahkan saudaraku di Mesir itu ya, orang-orang Kristen di Mesir itu mereka menato badannya, tangannya, cowok-cowok itu menato tangannya walaupun gak gede, kecil dengan tanda salib. Untuk apa? Supaya orang itu tahu bahwa dia orang Kristen. Dan kalau dia cari pasangan hidup, dia harus cari pasangan hidup yang Kristen juga. Yang ada tato salibnya juga. Ya luar biasa. Salib menjadi kebanggaan kita semua. Salib menjadi kesukaan kita semua. Tetapi kalau kita kembali kepada zaman ketika Yesus masih hidup, salib itu bukan sebuah kebanggaan. Salib itu adalah kehinaan. Salib itu adalah kutukan. Salib itu adalah hukuman yang paling berat. Ya, salib bukan merupakan hal yang membanggakan, tapi salib merupakan kutukan. Dan orang yang ada di salib itu adalah orang yang terkutuk. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus mau mati di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya orang berdosa. Bahkan dia ditinggalkan oleh Bapaknya, dia sendiri menanggung dosa umat manusia. Sehingga hari ini salib bukan lagi kutukan, salib bukan lagi kehinaan, tapi salib adalah lambang keselamatan bagi kita semua. Amin, haleluya. Karena salib Kristus kita diselamatkan. Dan salib Kristus bukan hanya menyelamatkan kita, tapi ada perkara-perkara yang ajaib yang salib Kristus itu kerjakan dalam hidup kita. Salib Kristus itu memulihkan hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama salib Kristus yang memulihkan hidup kita. Kita akan baca ayat bacaan kita pada pagi hari ini di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ibrani pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka dalam keselamatan dengan penderitaan. Ya saudaraku, Yesus memang pernah direndahkan ketika dia ada di kayu salib, tapi penderitaan itu, maut itu membawakan mahkota kemuliaan dan hormat bagi kita semua. Ada kemuliaan, ada pemulihan yang Tuhan berikan buat kita melalui salibnya. Dan salib itu memimpin kita kepada keselamatannya. Ya saudara, ada kemuliaan yang Tuhan kerjakan. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan melalui salibnya. Memang Yesus harus menderita. Sesaat dia menderita, dia direndahkan, dia dijauhi. Tetapi penderitaan Kristus itu, salib itu membawa kemuliaan dan keselamatan buat kita semua. Nah, keselamatan, kemuliaan itu membawa pemulihan buat saudara dan saya. Nah, hari ini kita belajar apa saja pemulihan
yang dikerjakan oleh salib Kristus. Yang pertama, salib itu adalah wujud dari kasih dan keadilan Tuhan. Saudara, keadilan Tuhan adalah orang bersalah harus dihukum. Orang berdosa harus dihukum. Tetapi kasih Tuhan adalah mengampuni orang yang berdosa. Mengampuni orang yang bersalah. Saudara, keadilan dan kasih tidak bisa berjalan bersama-sama tanpa ada pengorbanan. Di Mojokerto ini sudah lama banget dari kecil sampai sekarang mungkin usia 50, 40 tahun, 30 tahun. Saudara hidup di Mojokerto, saudara tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas. Ya, saudara nggak pernah ditilang, saudara pokoknya nggak pernah melanggar lampu merah berhenti dan lain sebagainya. Selama saudara hidup di Mojokerto. Tapi suatu hari mungkin karena ngeblank atau mungkin karena lapar atau mungkin karena tergesa-gesa ada sesuatu yang mendesak sehingga saudara tidak konsentrasi sehingga saudara melanggar lampu merah dan disempritlah sama polisi. Prit gitu ya, dihentikan. Lalu saudara bilang gini, Pak Polisi, saya ini seumur hidup tinggal di Mojokerto. Saya nggak pernah loh melanggar Pak Polisi. Tolonglah Pak Polisi, tolong. Tidak bisa saudaraku. Karena menurut keadilan, seberapa baik pun saudara, seberapa taat pun saudara. Kalau saudara bersalah, saudara harus dihukum. Saudara harus mendapat hukuman itu. Nah, manusia itu manusia berdosa. Manusia yang sudah melanggar hukum Tuhan. Dan menurut keadilan Tuhan, manusia harus dihukum. Tetapi Allah itu mengasihi kita. Kasih Allah itu mau menyelamatkan kita. Saya kasih ilustrasi juga. Ya. Kalau ada cucu dengan kakeknya atau neneknya, wah, kalau cucu ketemu kakek atau nenek, sesalah-salah apapun cucu, wah selalu dibela, selalu dimaafkan, selalu diampuni. Ya, karena apa? Kasih. Nah saudara, keadilan dan kasih. Keadilan Tuhan adalah semua manusia berdosa harus dihukum. Tetapi kasih Tuhan, manusia perlu diselamatkan, diampuni, dikasihi. Nah saudaraku, supaya kasih dan keadilan Tuhan ini bisa berjalan bersama-sama, butuh pengorbanan. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kita manusia berdosa, kita harus dihukum. Tetapi kasih Allah diberikan kepada kita melalui salib Kristus, melalui pengorbanan Kristus. Sehingga kita yang seharusnya dihukum, kita tidak dihukum tapi kita diampuni. Kita bukan lagi orang-orang pendosa, tapi kita orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Ada terjadi pertukaran yang besar. Tuhan menukarkan hidupnya kepada kita. Sehingga kita bukan lagi menjadi orang-orang berdosa, tapi kita punya identitas yang baru. Yaitu kita adalah anak-anak Allah. Dan Alkitab bilang, kalau kita anak-anak Allah, kita berhak mewarisi kerajaan Allah. Haleluya. Saudara, pagi ini ada berita gembira. Saudara bukan lagi orang berdosa, tapi saudara adalah orang yang diampuni. Engkau adalah anak-anak Allah, sebab kuasa salib itu memulihkan hidup kita. Oleh sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Allah yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua saudaraku, karya salib Kristus memberikan kita pandangan hidup yang benar akan
kehormatan, akan kemuliaan atas kuasa dan lain sebagainya. Ya. Alkitab berkata begini, Filipi 2:6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Kristus Yesus, dia adalah Allah Tritunggal, pribadi Allah Tritunggal. Tapi dia tidak memegang erat itu saudaraku. Tapi dia mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Turun sebagai manusia. Mati di atas kayu salib. Ya saudara. Supaya saudara dan saya juga punya keselamatan. Kita dijadikan anak-anaknya. Dan kita juga belajar untuk memiliki gaya hidup, pandangan hidup seperti Kristus Yesus. Sama seperti Kristus Yesus yang meninggalkan kemuliaan dan memilih untuk menyerahkan dirinya di salib. Ya. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita orang berdosa. Untuk kita supaya kita diselamatkan. Saudara, hal ini mengajarkan kita untuk mau juga hidup untuk orang lain. Mau juga hidup dengan pandangan bukan untuk diri sendiri. Sekarang ini di zaman-zaman seperti ini banyak orang itu mementingkan diri sendiri, egois, ya. Minta dirinya dihormati, minta dirinya dihargai tapi enggak menghargai orang lain. Melalui salib Kristus kita belajar memandang bahwa hidup saya bukan untuk saya sendiri, tapi hidup saya untuk orang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ada banyak anak-anak muda kalau saya tanya, anak-anak kecil pun gitu, saya tanya murid-murid sekolah minggu saya. Besok kalau besar mau jadi apa? Wah jawabannya, mau jadi YouTuber Kak. Kenapa jadi YouTuber? Biar duitnya banyak ya. Banyak orang tuh kepingin sukses, banyak orang tuh kepingin kaya. Tapi dengan salib Kristus kita belajar. Hidup bukan untuk memperkaya diri sendiri. Hidup bukan untuk diri sendiri. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bagi orang lain. Puji Tuhan kalau kita diberkati Tuhan. Tapi saudara harus mengerti bahwa berkat Tuhan itu adalah berkat untuk saudara juga salurkan kepada orang lain. Hidup bagi orang lain. Membantu orang lain. Mengerti kesusahan orang lain. Dan hidup saudara memuliakan Tuhan. Hidup saudara menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan meninggalkan kemuliaannya. Memilih salib untuk menyerahkan dirinya bagi kita. Kita juga patut belajar untuk juga memberi hidup kita kepada orang lain. Bagi orang lain. Ada banyak pelayanan di gereja ini. Mungkin saudara gak bisa, kalau berdoa gak canggih. Kalau saya berdoa di rumah sendiri masih bisa. Kalau di depan orang, tuh gak bisa. Saya gak bisa bersaksi, saya gak bisa nyanyi. Kalau nyanyi nadanya G, saya G crash gitu ya. Kalau nadanya E, saya F minor gitu ya. Wah saya gak bisa nyanyi. Tapi saudara ada banyak pelayanan di gereja ini. Saudara bisa hidup untuk orang lain. Saudara bisa pelayanan sebagai usher, hidup untuk orang lain. Senyum saudara memberkati orang lain. Ya, waktu saudara jadi usher, saudara tarik persembahan. Oh, dengan wajah yang sukacita. Orang memberi juga dengan sukacita. Saudara bisa hidup untuk orang lain. Mungkin saudara bukan orang yang kaya. Saudara dulu saya itu setiap kali lewat lampu merah, terus pokoknya lihat orang yang gak mampu. Saya nangis saudaraku. Saya berdoa, Tuhan jadikan saya orang kaya. Supaya saya dapat membantu orang lain. Gak kaya-kaya saudaraku. Tapi saya belajar akhirnya. Apa yang ada dalam diri saya mau beri kepada orang lain. Mungkin saya gak punya uang banyak. Oh cuman punya Indomie, saya kasih Indomie. Kita belajar hidup untuk orang lain. Yang terakhir, karya salib Kristus memberikan kita pandangan yang benar tentang penderitaan dan pergumulan. Saya mau tanya, siapa yang mau menderita?
Pasti saudara nggak ada yang mau. Oh nggak mau. Siapa yang mau mengalami pergumulan? Pasti kita nggak mau. Tapi walaupun kita nggak mau saudaraku, namanya penderitaan dan pergumulan itu selalu ada dalam hidup manusia. Selalu ada. Nah, salib Kristus mengajarkan kita untuk punya pandangan yang benar. Ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam pergumulan, kita lihat Kristus, kita lihat salib Kristus. Di atas salib itu ada orang yang pernah menderita. Bukan karena kesalahannya, tapi kesalahan orang lain. Bahkan dia ditinggalkan bapaknya. Ya, ada studi yang menyelidiki bahwa orang yang sakit atau orang menderita itu masih bisa bertahan. Tapi kalau ditinggalkan oleh orang yang dikasih, itu yang lebih sakit saudaraku. Tapi Kristus mengalaminya. Kristus memberi contoh kepada kita. Dia sudah menderita buat kita. Di dalam penderitaan kita di zaman ini, jangan takut saudaraku. Dalam pergumulan kita, dalam apapun yang kita hadapi, jangan takut. Pandang salib Kristus. Dia sudah menderita buat kita. Dia mengerti apa yang kita alami. Dan dia memberi kekuatan kepada kita. Dia menolong kita. Dia menuntun kita. Hari ini saya bersyukur dan saya berdoa. Kiranya setiap saudara yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami penderitaan, tetap memandang salib Kristus dan percayalah. Dia tahu apa yang saudara hadapi. Dia tahu apa yang saudara alami. Karena dia sudah terlebih dahulu menderita. Mari kita berdoa saudaraku. Kita renungkan firman Tuhan. Bapa kami bersyukur. Kadang Tuhan kami tidak sadar bahwa kami ini juga hidup untuk orang lain. Kami ini anak-anak-Mu. Kami kadang tidak sadar bahwa kami anak-anak-Mu, orang-orang yang diselamatkan. Kami hidup sembarangan. Hari ini kami mau belajar Tuhan, hidup seperti status kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus melalui salib-Mu Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami juga mau belajar hidup seperti Kristus. Hidup untuk orang lain. Hidup untuk menolong orang lain. Hidup untuk membawa orang lain mengenal Engkau Tuhan. Dan kami juga mau belajar melalui salib Kristus. Memandang penderitaan yang sekarang sedang kami hadapi. Pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami tahu Tuhan, penderitaan kami, pergumulan kami belum mencucurkan darah seperti Kristus. Dan kami tahu ada pertolongan, kekuatan. Karena Tuhan mengerti apa yang kami hadapi. Kami percaya hari ini ada pertolongan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Ajari kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Mari saudaraku, angkat tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, biarlah sepanjang hari ini engkau hidup dalam kebenaran firman, terus memandang salib Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan engkau hati yang terus mau melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus memenuhi kita semua. Haleluya. Amin.